Video ini diambil oleh seorang pria bernama Jonathan Javier yang bekerja sebagai teknisi medis gawat darurat di sebuah rumah sakit yang ada di Argentina. Di suatu malam, ketika Javier selesai bekerja, dia beristirahat di lorong rumah sakit. Lorong yang mengarah langsung ke arah pintu keluar. Dan di luar ada mobil dari Jonathan yang menghadap ke arah pintu. Nah, di sini Jonathan mendengar ada suara dari arah pintu dan mengira ada seseorang yang datang dari luar. Tapi ketika dia melihatnya, tidak ada siapapun di sana. Justru yang dia lihat ada seseorang yang duduk di kursi depan mobilnya dengan wajah yang mengerikan. Dan Jonathan tidak berani untuk mendekati mobilnya itu dan memutuskan untuk mengeluarkan kamera dan merekam sosok yang ada di mobilnya itu. Dan inilah sosok yang dilihat oleh Jonathan. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha. Jika kalian perhatikan, sosok itu ada di kursi depan mobil Jonathan yang terhalang oleh pintu kaca rumah sakit. Dan ketika Jonathan mendekati mobilnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika Jonathan kembali ke lorong rumah sakit, sosok itu terlihat kembali. Di sini, gue ngerasa sosok itu terlalu depan jika memang ada di dalam mobilnya Jonathan. Karena kepalanya itu ada di atas dashboard mobil. Justru yang gue lihat, sosok itu ada di belakang Jonathan dan terlihat dari pantulan kaca pintu rumah sakit. Tapi, menurut kalian, sosok itu ada di mana? Apakah di belakang Jonathan atau di dalam mobil? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Video kali ini berasal dari Indonesia. Tapi ketika gue mencari sumber aslinya, videonya itu sudah
di take down. Gua kurang tahu alasannya itu kenapa, tapi untuk menghormati identitas dari pemilik asli video ini, gua akan menyamarkan orang-orang yang ada di dalam video. Namun yang pasti, di dalam videonya terdapat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang bermain di kamar. Yang gue asumsikan mereka kakak beradik. Posisinya, kakak laki-lakinya itu bermain di atas kasur, sedangkan adik perempuannya bermain di lantai. Tiba-tiba, adik perempuannya itu menangis, dan muncul neneknya yang masuk ke dalam kamar untuk memeriksa. Namun, neneknya tidak bisa menemukan cucunya itu, yang ternyata cucunya itu sudah ada di bawah kolong kasur, sambil menangis. Dengan kebingungan, neneknya coba untuk mengambil cucunya itu. Walaupun awalnya sangat sulit, tapi dibantu oleh salah satu keluarganya. Dan cerita ini sampai ke orang tua dari anak perempuan itu. Dan orang tuanya coba untuk memeriksa CCTV yang ada di kamarnya itu untuk memastikan apa yang terjadi kepada anak perempuannya itu. Dan ketika mereka melihat tayangan ulang dari CCTV, mereka terkejut dengan apa yang terjadi kepada anak perempuan mereka. Astagfirullahaladzim. Ayah, demi Allah, kayak ada yang nyeret. Demi Allah, bekerja. Demi Allah. Demi Allah, kayak ada yang nyeret. Bener, astagfirullahaladzim. Enggak bilang. Nenek di depan. Jangan mau ke dalam ya. Sekarang nenek. Demi Allah, kayak ada yang nyeret, sumpah demi Allah. Bukan dia pergi. Abang Asli. Siapa ini? Kita enggak. Bisa kalian lihat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menarik anak perempuan itu ke bawah kolong kasur secara perlahan. Dan ketika kasurnya diangkat, anak perempuan itu sudah ada di ujung kolong kasur. Memang awalnya terlihat seperti anak perempuan itu ditarik ke bawah kolong kasur. Tapi, jika kalian memperhatikan tangan dari anak perempuan itu mendorong dirinya sendiri ke bawah kolong kasur karena panik. Tapi gue juga gak bisa memastikan itu sepenuhnya. Jadi ya, menurut kalian, apakah ada sesuatu yang menarik anak perempuan itu ke bawah kolong kasur? Atau anak perempuan itu mendorong dirinya sendiri ke bawah kolong kasur? Video kali ini berasal dari seorang pria bernama Trent Williams yang merupakan seorang influencer yang sudah memiliki 2 juta pengikut di akun TikToknya. Dan jika kita melihat kontennya, dia lebih sering mengunggah video yang mengikuti tren atau dia flexing ototnya. Jadi jika kita melihat kontennya, tidak ada yang mengarah ke horor. Kecuali video ketika dia menginap di sebuah kabin tua yang ada di samping danau Skaneateles, New York. Trent menginap di kabin itu bersama satu temannya. Dan ketika mereka sampai, mereka menemukan cerita yang cukup menarik tentang kabin itu. Okay, I usually do not, or I never have believed in like haunted stuff, okay? But I'm out at Skaneateles Lake, the Fingers Lakes in upstate New York. And the Airbnb I'm staying at, the guy did say, just FYI, we do have people say that they hear a piano play at night. And I thought it was bullshit. And I swear to God, I've heard it. It plays. There's nobody fucking in here. I'm going to walk over here. So in case I die, I have a documentation of it, okay? It's an old house. It's on a beautiful lake, though.
But I did find out the guy who owns the place, daughter died in a car wreck, and her ashes are on the piano. God, I get chills. But that's the piano, and it plays at night, and it freaks me out. I have chill bumps just being in this room. I do not get a good vibe, but it's scary as shit. Anak perempuan dari pemilik kabin itu meninggal dalam kecelakaan mobil, dan abunya disimpan di atas piano yang ada di dalam kabin itu. Dan di malam hari, piano itu sering berdenting dengan sendirinya. I just fucking heard it. Swear to God, there's nobody fucking in there. I know you heard it. Like, I fucking hate this. I swear y'all think I'm fucking with you. Vin, you heard that? I fucking heard that. Fuck no. Dude, I'm not kidding. Fuck all that. What was that? Mungkin saja Trent mengarang cerita ini dan menyuruh salah satu temannya untuk memainkan piano. Atau mungkin Trent berkata jujur. I'm fucking telling you, this place is fucking haunted. Do you heard that? Yeah, I can't do this shit. No, you go in there with me. Yes. You have to go first. Stay fucking behind me, fuck you. It fucking keeps playing, I swear. No, dude, I'm not going up in that bitch. It's this piano, I swear to God it is. No, dude, you got me fucked up. If I die, I swear, I will. Oh, God. Oh, shit! Dude, no.